Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Dan tentu kita mengucap syukur atas segala berkat, anugerah dan sukacita, sehingga pagi ini kita bersama-sama boleh menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan awali terlebih dahulu dengan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dalam keadaan yang sehat, hati yang gembira, dan tentu mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya kami naikkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal pasal 22 ayat 6. Amsal pasal 22 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya ulangi lagi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Peran orang tua dalam pendidikan iman Kristen, itulah renungan yang akan kita perhatikan, kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam minggu-minggu ini anak-anak kita yang kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 ini sedang merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan. Karena apa Bapak Ibu? Tentu Bapak Ibu dan Saudara tahu bahwa dalam minggu ini mereka boleh menyelesaikan studinya, lulus dari jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga dari SMK atau SMA. Tentu ini suasana yang dinantikan oleh anak-anak. Karena apa? Selama 6 tahun
3 tahun di SMA SMK boleh selesai dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tentu Bapak Ibu, ini semua juga merupakan kebahagiaan bagi setiap orang tua. Karena apa? Dapat mendampingi, membimbing, mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan saat ini Bapak Ibu, ketika anak-anak sibuk mencari sekolah, ketika orang tua mendukung, bergumul, berpikir, anak saya mau sekolah kemana? Mau melanjutkan ke jenjang pendidikan di mana? Tentu jenjang pendidikan yang lebih favorit, yang lebih bagus. Itu tidak masalah. Itu tidak salah. Ketika kita sebagai orang tua ingin mengantarkan anak-anak melalui jenjang pendidikan yang bagus, yang baik. Itu keinginan setiap orang tua. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan, bahwa pendidikan yang ditempuh anak-anak bukan hanya pendidikan formal, tetapi ada pendidikan informal. Pendidikan di sekolah maupun pendidikan di dalam keluarga. Ketika di sekolah menjadi tugas dan tanggung jawab para guru. Tetapi ketika anak-anak berada di rumah, itu tentu menjadi tugas dan tanggung jawab para orang tua atau keluarga. Oleh karena itu saudara-saudara, bahwa ada peran yang sangat penting yang menentukan untuk pendidikan anak dan juga masa depan atau masa ketika anak-anak itu sudah dewasa menjadi orang tua. Maka Amsal dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita renungkan bersama saudara-saudara, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mendidik anak-anak sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, apa sih peran orang tua dalam pendidikan iman Kristen? Yang pertama, saudara, mengajarkan nilai-nilai Kristen. Anak mendapatkan pembelajaran, pendidikan tentang nilai-nilai Kristen itu diawali dari keluarga. Dan yang mengajarkan, yang bertanggung jawab adalah setiap orang tua. Mengajarkan kasih, kejujuran, dan juga pengampunan. Ini harus diajarkan oleh setiap orang tua kepada putra-putrinya. Yang kedua, peran orang tua dalam pendidikan iman adalah membimbing anak-anak dalam iman. Anak memahami iman, mengerti tentang iman Kristen, itu tergantung bagaimana orang tua membimbing agar anak-anak itu punya hubungan pribadi, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yang lebih penting juga, bahwa orang tua itu menjadi contoh yang baik. Menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak. Sehingga anak-anak dapat meniru perilaku yang dilakukan orang tua. Ketika orang tua rajin bergereja, rajin beribadah, rajin melayani, anak akan melihat bagaimana orang tua menjadi contoh dan teladan. Bahwa anak-anak melihat papa mamanya, kakek neneknya ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Dan yang keempat, saudara, orang tua punya tugas juga untuk mengajarkan, memperkenalkan Alkitab, firman Tuhan kepada anak-anak. Mari saudara, ajari anak-anak untuk rajin membaca Alkitab.
mungkin 1 hari 1 ayat. Tetapi itu dilakukan secara rutin. Maka persekutuan doa keluarga, persekutuan di tengah-tengah keluarga itu sebenarnya sangat penting. Karena di dalam persekutuan keluarga itulah anak akan memahami tentang firman Tuhan. Anak akan mengalami hubungan yang baik, yang dekat dengan Tuhan bersama dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu saya kasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa peran Bapak Ibu sebagai orang tua, peran kita sebagai kakek, nenek, oma, opa, itu sangat penting dalam pendidikan iman kepada anak-anak kita. Jangan bosan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Tetapi ingat Bapak Ibu, bukan hanya mengajarkan, tetapi Alkitab itu ada dalam kehidupan kita. Kita adalah Alkitab yang terbuka, dibaca, dilihat oleh anak-anak kita. Dan tentu juga oleh orang lain. Demikian saudara firman Tuhan untuk pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melakukan kegiatan rutin pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih pagi ini kami diingatkan bahwa sebagai orang tua kami punya tugas tanggung jawab untuk mendidik, untuk mengajar tentang iman Kristen kepada anak-anak kami. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami semuanya, sehingga pada hari ini kami dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kami ingat akan saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini masih terbaring sakit, membutuhkan kekuatan Tuhan, membutuhkan kasih sayang dan pertolongan dari keluarga. Tuhan berkati, sehingga di tengah-tengah keluarga semuanya boleh saling mengasihi, saling menyayangi, saling memperhatikan. Pergumulan apapun yang saat ini sedang kami hadapi, baik sakit penyakit, pergumulan pekerjaan, ekonomi, rumah tangga, dan pergumulan yang lainnya, kami percaya Tuhan melihat, dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya, kepada setiap orang yang percaya ketika sedang menghadapi pergumulan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami semuanya menjadi alat-alat Tuhan yang hidup, dan kami semua siap Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.